kasih Pak Roni. Luar biasa. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Roni. Yang diberkati Tuhan. Nah, besok-besok. Tapi saya bersyukur sekali bisa ada di tengah saudara. Walaupun istri saya tidak ikut kali ini. Karena anak saya yang kedua harus selesaikan studinya. Dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tapi saya senang karena salah satu tim inti saya, pendoa, orang yang semangat, tidak pernah kenal lelah, namanya Lena Merita, ada di tengah kita. Dari Belanda. Boleh berdiri Len, biar dilihat Len. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saya nggak tahu lagi ada yang lain-lain nggak ya? Oke. Yang lain nanti katanya jam 1, tadi ada yang di jam 10, setengah 9. Di Pondok Indah. Ya, setengah 9. Tapi saya bersyukur sekali karena yang pertama saya lihat tangan Tuhan bekerja di atas kehidupan gembala saudara Pak Roni Daud Simeon. Daud Simeon atau Simeon Daud? Daud Simeon. Haleluya. Bersama Ibu Nancy, istrinya ya saya kenal dari awal. Dan saya senang sekarang David juga menyala bagi Kristus. Glory God. Haleluya. Saya tadi ketemu anakmu yang perempuan sebenarnya. Iya kaget sekali. Luar biasa. Waduh urapannya mantap sekali. Haleluya. Tapi saya mau bagi buat saudara bagian ini penting sekali. Karena banyak gereja sudah menangkap ini. Apa itu? Menjadi murid Kristus. Ya, karena terlalu lama gereja itu hanya memikirkan apa yang dia dapat dari Tuhan. Yang paling gampang istilah ini, apa yang saya dapat dari gereja ini. Tapi kalau engkau jadi murid Kristus, engkau akan berkata, apa yang saya bisa buat gereja ini. Amin. Kalau sudah datang kepada pastormu, kau akan berkata lain. Tidak bilang begini, apa yang saya dapat dari Bapak? Enggak, saya akan bilang gini, Pak, sudah terlalu banyak Bapak membimbing kami. Sekarang apa yang saya bisa buat dia. Amin, saudara. Itu namanya orang-orang murid Kristus. Amin. Oke, good. Saya langsung saja bahwa murid Kristus saya gambarkan seperti Joshua. Ya, kita akan lihat sama-sama ayat yang ditayangkan beberapa waktu ini di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Dan biar itu jadi rema buat kita semua. Ya, oke, saya bagi dulu sedikit buat saudara. Oke, kita baca dulu ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kepada Allah yang saya sembah selama ini, Allah yang disembah oleh nenek moyang saya. Wow, saya bilang ini luar biasa sekali. Dan seperti Yosua, dia berani memilih Tuhan saat arus zaman menyeret hidup untuk diri sendiri. Hari-hari ini saya lihat kekristenan akan lama tambah lama jadi egosentris. Jadi itu bahaya sekali. Sampai lupa bahwa gereja itu bukan kita sendiri. Gereja di Jakarta itu banyak. Amin. Ya, dan satu saudara datang sama saya, seorang hamba Tuhan juga. Dan dia bilang, Pak gimana Pak? Ya, kok banyak sekali nama gereja. Gak apa-apa, namanya banyak, surganya satu. Ya amin, ya toh. Jadi nggak usah pusing namanya banyak, ya toh. Ini kan namanya banyak nih, ya toh. Halo, ini namanya banyak sekali ini, marganya nggak tahu siapa aja, ya toh. Simalungun, Simalangit, Simalangit nggak ada ya. Wah macam-macam ya, bukan lagi. Oh, saya tadi ketemu banyak orang Ambon juga di sini, dia bilang, wah luar biasa, belum lagi apa, yang Tan, Sing, Ang, Ungun, macam-macam, banyak sekali nama. Tidak apa-apa, ya toh. Penciptanya cuma satu, Allah yang ada di dalam sorga. Amin. Dan Tuhan cinta kita semuanya. Ketika manusia akhir zaman ya lebih mencintai diri sendiri, maka umat Tuhan dipanggil untuk membangun resolusi yang berlawanan arah. Apa itu? Mari kita lihat dulu 2 Timotius 3-nya, ayat 2 dan 3. Ini penting jadi peringatan buat gereja di akhir zaman. Mari kita lihat sama-sama. 2 Timotius 3 atau ayat 1-2 saja. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2.
Yes. Kita lihat ayat ini. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi tidak usah kaget kalau ada masa sukar. Udah diomongin dari dulu ini. Ya. Pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir? Sekarang. Ukuran hari terakhir itu sejak Roh Kudus dicurahkan. Zaman akhir itu dimulai waktu Roh Kudus dicurahkan di muka bumi. Ya, itu mulai. Itu zaman akhir dimulai. Ya, terus dibilang pada hari-hari terakhir. Jadi ini zaman akhir, di zaman akhir ada bagian yang akhir, namanya hari-hari terakhir. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Coba bilang sama sebelahmu, normal. Gitu ya, 1, 2, 3 apa? Normal. Karena memang sudah dibilang ya, bahwa hari-hari terakhir ada masa yang jadi normal, memang sudah dibilang. Terus dibilang lagi apa? Dibilang ayat ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak usah kaget, saudara juga harus tahu hal ini. Dan menjadi hamba uang. Wah, haleluya. Amin. Ya. Pelayanan, kalau sudah uang motivasinya, tinggalin cepat mesbah itu. Karena engkau tidak akan terima apa-apa di hadiratnya. Tinggalin. Terus apa? Mereka akan membual. Nah ini zaman ini nih. Ya. Wah, ditunjukin yang penting kan penampilan ya. Ini bahaya banget soal. Terus lagi. Dan menyombongkan diri lainnya juga. Ya. Terus lagi mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Dan yang paling enak difitnah adalah pendeta. Gitu. Ya tuh gak boleh balas. Ya, jadi seperti itu. Namanya pendeta kok diomongin gini aja sakit hati. Nah loh, pendeta yang paling repot. Ya. Terus dibilang apa? Dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Hari-hari terakhir ini. Dan tidak tahu berterima kasih. Terus tidak memperdulikan agama. Gak peduli sama agama. Memang beragama tapi gak peduli. Gitu. Nyolong tetap nyolong, korupsi tetap korupsi. Itu tidak peduli agama namanya. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, saya renungkan beberapa waktu ini, saya teringat kembali bagian-bagian ini. Dan saya rasa saya harus bagi di antara saudara. Karena apa? Karena saudara-saudara adalah orang yang spesial. Amin. Gitu. Istilah saya, kalau Tuhan sudah tidak bicara sama saya, berarti saya ini bukan orang spesial. Kalau Tuhan bicara sama saya, dia bisa bicara menegur saya, tapi dia juga memberikan semangat buat saya. Ya, jadi tidak cukup kalau kita ini cuma dikasih kata positif. Gitu. Teguran yang benar-benar menegur karena kasih itu akan menyembuhkan kita. Nah, kalau sudah gini, sudah ada amin lagi. Haleluya. Amin. Nah, jadi saya mau pertama bagi bagian ini, saya persingkat waktu, yaitu yang pertama. Melawan arus egosentris adalah panggilan iman akhir zaman. Saya ulang ya, ini penting. Melawan arus egosentris adalah panggilan iman akhir zaman. Kenapa? Akar kejahatan ini bahaya. Bukan cuma uang, ego, keakuan kita. Ini bahaya sekali. Akumu yang kaku dan tidak laku perlu dipaku. Ya, haleluya. Jadi teguh, amin saudaraku. Nah, saya waktu baca lagi, masa sukar ini ditandai oleh manusia yang menjadikan diri pusat segalanya. Jadi bukan Tuhan, manusia pusat segalanya. Yosua mengajarkan bahwa iman sejati selalu menurunkan diri dari tahta dan mengembalikan Tuhan menjadi pusat. Ini waktunya gereja untuk berkata bahwa Tuhan segalanya. Amin. Semua ibadah di sini itu ke arah sana. Ini di sini bukan entertainment, bukan. Ya, saya menikmati sekali penyembahan tadi. Amin. Saya rasa luar biasa. Ini kalau semua nyembah kayak gini, aduh dahsyat sekali. Saudara, saya mau bilang sama saudara, sudah waktunya untuk kita lihat Tuhan, arahnya Tuhan, gitu. Amin. Jujur saya pernah bersaksi di sini. Saya ini enggak bisa nyanyi. Satu keluarga saya enggak banyak. Anak orang tua saya cuma 9, laki semua. Ya. Saya nomor 8. Ya. Dan semua bisa nyanyi. Semua bisa musik.
Saya nggak kebagian. Ya, karena semua di sana, jadi saya nggak kebagian. Gitu. Ya, kakak saya yang pertama jago, dia jazz, dia suka marah-marahin Bobby Chen dulu ya. Bobby Chen itu salah satu pemain yang good. Dia suka main di rumah saya. Kakak saya sudah bilang, lu mainnya bener, tangan tuh jangan begitu. Dan saya suka lihat itu ya. Tapi Bobby Chen jadi bagus sekali. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya lihat, oh kok hebat semua ya. Saya ini enggak kebagian apa-apa. Ya, tapi waktu saya bertobat, terima Yesus. Wah itu, jadi penyembah yang pertama di kamar dan kamar mandi. Haleluya, ya tuh nggak ada yang ganggu. Jadi saya nyanyi, ya tuh wah. Karena Alkitab yang saya baca, Mazmur 150, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Jadi artinya apa? Fals nomor 2, tapi ngerti muji Tuhan nomor 1. Haleluya. Amen, ya toh? Haleluya. Jadi bukan berarti terus fals boleh. Enggak, maksud saya belajar, amin. Nah kenapa? Saya juga lagi baru menikah, saya nyembah, enak-enak nyembah gini, istri saya pegang bau saya. Sayang, saya noleh. Saya pikir ini pasti suara Tuhan. Saya noleh, dia bilang apa? Fals. Itu gak enak kalau dibilang begitu. Ya, tapi istri saya bilang apa? Yang denger gak enak, apalagi malaikat katanya gitu. Tapi soku, Tuhan itu Tuhan, amin. Satu kali di sebuah retret, ya, retret anak-anak muda di daerah Jawa Timur, saya dibina oleh Bapak Jeremy Arim almarhum. Saudara, tiba-tiba Pak Jeremy Arim ini, dia lihat suasana retret ini, dia nggak siap untuk berkhotbah. Terus dia panggil, Victor, kau maju depan. Kamu pimpin pujian. Oh dahsyat, dia bilang, hey, Kayer. Aku gak iso nyanyi loh, saya bilang gitu. Saya bilang, orang kamu worshipnya bagus, katanya gitu. Saudara, saya itu selalu hormat sama pemimpin. Karena ayah saya angkatan darat, jadi kami sudah biasa dilatih untuk hormat kepada pemimpin. Jadi waktu dia bilang, silakan pujian. Ya udah, lagu yang gak fals waktu itu, mari kita bersukaria. Karena hari ini hari bahagia. Mari kita nyanyi, saya bilang gitu. Langsung nyanyi dong. Mari kita bersukaria. Waduh, karena ini hari bahagia. Pemain musik bingung nyari suara saya. Terserah, saya nyanyi terus aku. Nyanyi, pemain musik bingung. Ini suara di mana tuh ya? Ini enggak ada A bukan Z katanya. Wah, waktu nyanyi so, hadirat Tuhan turun so. Luar biasa. Semua nyanyi. Mari kita bersukaria sambil nangis semua. Hari ini hari bahagia. Mari kita semua so. Lama. Yang jatuh pertama Pak Jeremy Arim. Gudubrak. Habis itu yang di depan, di belakang. Semua rebah. Nikmati hadirat Allah. Saya berlutut. Saya nangis. Tuhan kau terlalu baik. Terlalu hebat. Nggak bangun-bangun. Jadi saya sentuh lewat so. Karena hadirat Tuhan begitu luar biasa. Karena saya tahu Pak Jeremy Arim gak siap khotbah hari itu. Jadi saya tahu hadirat Tuhan sedang bekerja. Menjamah setiap mereka. Saya bilang dahsyat Tuhan. Amin. Saya bilang Tuhan kau luar biasa. Karena pengalaman itulah. Maka waktu kasih melanda Jakarta. Ya itu saya ulang lagi. Waktu kasih melanda Jakarta. Saya datang Pak Jeremy Arim minta tolong. Untuk siapkan panitia di sini. Saya urus panitia di sini. Capek sekali so. Ya, karena saya nggak kenal banyak orang waktu itu ya. Jadi saya mesti kontak gereja ini, temuin pendetanya, ngomong sharing visinya, cerita lagi ke sana dan seterusnya, mengumpulkan semua, nyari apa nih? Dulu susah soal nyari pelayan Tuhan untuk ngambil persembahan 1.000 orang, itu susah banget so. Jadi nyari bagaimana caranya, ya. Saya hubungi grup siapa nih? Santoso Gondowijoyo, penyanyi choir Jericho. Apalagi dari Yasdi ya dan sebagainya. Saudara, waktu itu saya bilang, wah capek sekali. Tiba-tiba di hari ketiga, saya lagi berdoa di bawah. Saya sembahyang. Tiba-tiba sekelompok rombongan Nabi waktu itu ya. Robinson Nainggolan, Arasihaan, atau siapa lagi, lupa saya Beni Obaja ya. Mereka turun ke bawah, langsung letakkan tangan di atas kepala saya. Dan berkata, urapi dia Tuhan. Dia mau memimpin pujian. Saya bilang, sorry. Saya itu bukan pemimpin pujian. Mungkin orang lain. Saya bilang, enggak. Tadi Kak Yer bilang, dia enggak akan mau khotbah kalau kamu enggak pimpin pujian. Nah lu Kak Yer, saya bilang, ini Senayan loh.
Ya toh, ini bukan alun-alun, saya bilang gitu. Aduh Tuhanku Yesus. Terus dia tumpahkan tangan, Tuhan urapi abamu dalam nama Yesus. Nah itulah, akhirnya saya berangkat, saya naik ke mimbar dengan lutut yang goyang luar biasa. Goyang, saya tahu kenal saya banyak Bung Ade, Louis Huta Huruf itu yang saya kenal mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang Tuhan saya nggak ngerti apa yang saya harus buat loh ya. Saudara waktu saya naik mimbar Pak Yeremia duduk di sana rombongan nabi-nabi ini hamba Tuhan tuh duduk sono, lihat saya langsung gini. Saya waktu diginiin hati tuh. Tapi Tuhan baik, so. Dia baik luar biasa. Dia toh yang penting percaya Tuhan, amin. Iya, jadi saya layan, datangi pemain keyboard, saya bilang apa? Bukan minta kunci, bukan. Ikuti suara saya, gitu aja. Waktu saya pegang mic, terus apa yang terjadi? Saya tahu ada lagu yang bikin juga tidak fals. Apa itu? Dalam Kristus kita bersaudara. Kita nyanyi sama-sama, dalam Kristus kita bersaudara. Nyanyi semua. Pas nyanyi dalam Kristus kita bersaudara, saudaraku. Saya bilang semua bangkit berdiri, beri salam satu sama yang lain. Orang yang di depan ini kelompok orang kursi roda. Jadi mereka yang di depan ini dibilang, mari semua bersalaman. Yang di kursi roda semua bangun terus kasih salaman. Waktu mereka kembali di kursi roda kaget. Mereka suka cita, saya suka cita. Wah dahsyat, Allah bekerja. Langsung Pak Yeremia maju. Ini waktuku. Wah, enaknya pemimpin tuh di situ, ngerti gak? Tapi sungguh Allah bekerja luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa saudara, pusatnya bukan dirimu. Pusatnya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan, dia bisa bikin segalanya. Batu pun bisa bersuara. Itu, kalau engkau tidak memuji Tuhan, apa Yesus katakan? Batu-batu. Amin. Apa itu? Batu tuh benda-benda mati. Dia tuh handphone pun bisa muji Tuhan, ini benda mati dulu. Bisa muji Tuhan. Kalau engkau tidak muji Tuhan, Allah bisa pakai yang lain. Jadi itu sebabnya hari ini, pagi ini, arahkan diri saudara. Supaya kita ninggalin egosentris. Terlalu banyak kita berdoa untuk diri kita. Sekarang waktunya untuk kita berkata, Tuhan biar kehendakmu yang jadi atas hidup saya. Beri tepuk tangan bagi Allahmu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, ketaatan selalu berlawanan dengan kenyamanan. Ketaatan itu selalu berlawanan dengan kenyamanan. Dan hidup manusia maunya nyaman. Padahal kenyamanan itu kita bisa nikmati di segala keadaan. Waktu kita bersama Tuhan. Kita akan rasa nyaman, saudara. Arus zaman mendorong manusia untuk mencari hidup mudah dan aman. Yosua memilih jalan yang sempit, jalan ketaatan yang sering sepi tetapi benar. Pertama waktu kami dibawa ke Belanda, waktu pertama kali memang karena saya melayani di Jakarta, di Batu Ceper nomor 6, di situ ada beberapa pengusaha, salah satunya Bapak dari Pastor Jeffrey Rahmat sekarang. Waktu saya berkhotbah di situlah Tuhan melawat mereka gitu ya. Ada Pak Fred Lalamentik, ada Pak Iskandar waktu itu saya sebutkan nama-nama mereka. Dan saya mau bilang sama saya, Allah bekerja luar biasa. Dan Pak Tony Rahmat langsung berkata, kamu ini cocok, anakku lagi kuliah di Delft, baru 8 bulan kamu mesti ke sana. Layani mereka, itulah awalnya tahun 85. Ya, untuk seperti itu. Udah saya tahu Belanda, saya melayani di sana, saya tahu susahnya di sana. Ya, saya tahu itu. Tapi persis setelah saya menikah, Tuhan bilang berangkat kamu bersama dengan istrimu ke Belanda. Dan Tuhan berkata tinggallah di kota Delft. Bersama aku kamu akan lakukan perkara-perkara besar. Dan melalui kota itu kamu akan pergi ke kota-kota lain. Jadi wah dengan iman, yes luar biasa. Masuk Belanda saya tahu. Masuk kota namanya Delft. Gak seperti sekarang. Gitu? Bayangkan 33 tahun yang lalu. Itu sepi loh. Mirip kayak kampung Diwe. You know Diwe? Diwe itu tempatnya Sri Mulat. Orang-orang Sri Mulat tuh banyak lahir di Diwe. Ya? Itu sepi kampungnya. Delft kayak gitu tuh. Sepi. Kalau ada suara jangkrik masih lumayan. Delft gak ada suara jangkrik. Gitu, aduh saya Tuhan tolong sepi banget, berat semuanya. Itu gak gampang.
saya tinggal di kamar 3x4 kayak Pak Soto. Haleluya. Tempat tidurnya 1. Kalau istri saya lurus, saya yang ya miring jauh ya. Begitu kondisinya. Melumah. Dan kadang-kadang saya tidur di lantai. Saya bilang, Tuhan, ini benar apa enggak ya? Tapi saya katakan nih, ketaatan selalu berlawanan dengan kenyamanan. Amen, saudaraku. Tapi bersama Tuhan selalu nyaman. Haleluya. Amin. Di saat-saat seperti itu saya masih teringat juga. Aduh. Saya bilang, Tuhan, istri saya lagi hamil. Ya. Rupiah nggak laku, dikira souvenir. Ya. Waktu itu rupiah nggak ada. Sampai hari ini rupiah nggak laku di luar negeri. Wah, kita masih doain ya. Kita kan tahu nih, rupiah lagi turun nih, turun terus nih. Saudara terus jangan diem aja. Saya masih bilang rupiah bangkit. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Memang yang di luar negeri senang kalau pulang ke sini karena rupiah lagi murah. Ngerti gak saudara? Jadi rame-rame balik ya toh. Tapi saya mau bilang sama saudara, ini bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan. Lewat negeri ini dunia akan diberkati. Kenapa? Karena saya lihat ya banyak orang Indonesia pergi kemana-mana. Jadi berkat. Menginjil kemana-mana. Yes, amin. Saya suka datang di dalam pertemuan misi. Dan salah satunya namanya Alusia. Yang didirikan oleh beberapa teman. Yaitu Bambang Budianto dan teman-teman. Saya suka datang di ini karena mereka undang saya. Saya lihat, wih luar biasa loh. Banyak misionari dari Indonesia. Yang pergi untuk memberitakan Injil. Saya bilang, wow. Kalau seperti ini, Indonesia pasti diberkati Tuhan. Saudara, Rusia adalah negara yang sebenarnya dulu negara Kristen. Tapi karena mereka tidak pernah mengirim misi, negara itu jadi komunis. Korea Utara berlatar belakang Kristen. Karena tidak pernah ngirim misi, negara itu jadi komunis. Indonesia memberikan banyak misi, Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Nah, jadi waktu saya kondisi kayak begitu pun, saya bilang Tuhan, istri saya dulu sukanya Kentucky ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen beli Kentucky tapi enggak bisa. Mau beli Kentucky aja enggak bisa. Saya bilang Tuhan tolonglah Tuhan. Ya, waktu saya berdoa belum sampai 5 menit saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini kayak nonton tenis saya Bapak ini ya. Karena enggak di sini, biasanya khotbah tuh di sini. Ini terus ya. Kayak nonton tenis saya bilang. Pak Roni ini ada-ada aja ya. Haleluya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Karena saudara dengernya serius gitu loh maksud saya. Nah, apa yang terjadi? Waktu saya baru selesai doa 5 menit, saudara. Itu kan rumah mahasiswa ya, flat apartemen mahasiswa ya, kecil. Saya tidur di salah satu kamar dari Pak Jeffrey Rahmat punya kamar. Saudara, waktu saya tidur di situ, wih Tuhan, tiba-tiba saudara, ada bel. Saya buka pintu. Kan itu 2 kali pintu ya. Saya buka ada orang depan pintu sana. Saya juga dada-dada. Terus saya keluar. Dia bilang, maaf ya saya tadi dari Antwerpen, dari Belgia. Ya, saya rumahnya di Utrecht. Utrecht itu Belanda di tengah. Ya, terus dia bilang saya lewat sini. Adik saya bilang beliin Kentucky. Ya, bawain ke Pak Victor. Karena istrinya suka sekali Kentucky. Saudara bayangkan doanya 5 menit. Bawa Kentucky-nya dari Antwerpen. Antwerpen ke Delft 1,5 jam. Bayangkan doanya 5 menit itu sekarang. Kentucky-nya 1,5 jam itu sudah jalan ke sini. Hebat ya Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Jadi waktu saya amin 5 menit datang. Saya bilang Tuhan kok luar biasa. Amin. Saya waktu pegang Kentucky itu dia cerita adiknya bilang gini. Saya sampai lupa adiknya tuh siapa ya tuh. Lupa, saking senengnya pegang ini sama air mata menetes. Langsung yang ngasih Kentucky ini bilang gini, oh ada apa Pak? Saya bilang, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya saya bilang gitu, oke Pak saya jalan dulu. Ya sampai ketemu. Saya masuk, saya bangunkan istri saya. Sayang, bangun yang. Ya. Saya tunjukin Kentucky, 1 keranjang ini. Ini Kentucky ya. Saya lihat, uangnya dari mana? Enggak ada uang yang... Ayamnya yang datang, bukan uangnya yang datang, ayam yang datang. Haleluya. Amin. Dan itu kesukaan istri saya, dia sampai wow luar biasa. Amin.
Ayo para suami, senangkan istrimu. Terima. Amin. Benar saudara. Kalau kita peduli kekasih kita, peduli pada istri, peduli pada suami, apalagi pada orang tua, Tuhan pasti campur tangan dan memberkati. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa melawan arus dimulai dari mesbah keluarga. Melawan arus yang ada dari 2 Timotius 3 ayat 1-2 tadi. Itu arus akhir zaman. Kok bisa keseret dengan egois? Kok bisa keseret dengan segala macam fitnah dan semuanya tadi. 2 Timotius 3. Tapi untuk melawan arus itu dimulai dari keluarga. Amin. Mulai dari keluarga saudara. Supaya kita nggak harus itu. Menentang Tuhan, nggak peduli agama. Saudara mulai dari situ. Jangan harapkan sekolah yang ajar anakmu saja. Jangan harapkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu memang pelayanannya untuk memperhatikan anak-anak. Tapi jangan harapkan itu. Harapkan Tuhan dalam hidupmu sebagai orang tua jadi berkat bagi anak-anak. Relasi hubungan antara orang tua dengan anak, kalau itu terbangun dengan baik, akan membuat anak-anak itu hidup mencintai Tuhan. Anak-anak susah untuk menggambarkan Allah. Anak-anak bisa lihat Tuhan lewat hidup Bapak Ibu, lewat kita sebagai orang tua. Amin, saudaraku. Dan kalau itu terjadi, luar biasa. Luar biasa. Kita punya banyak grup ya Pak, grup hamba Tuhan. Saya ada di beberapa grup bersama Pak Roni. Saudara, salah satu hamba Tuhan waktu itu 4 tahun lalu kalau nggak salah dia nulis gini. Kok kelihatannya anak-anak pendeta nggak mau jadi pendeta ya? Termasuk anak saya. Wah itu pukulan buat saya. Saya bilang Tuhan kok bisa ya? Saya bangun anak-anak saya dari kecil untuk mencintai Tuhan. Lewat apa? Lewat contoh hidup saya. Ya. Banyak orang Kristen bilang gini, kalau ke gereja jangan lihat orang, lihat Tuhan. Orang itu masuk ngeliatin Tuhannya di mana? Ngerti gak saudaraku? Ya Kristus nampak dalam hidupmu dan hidupku. Maka mereka akan berkata, inilah Kristen. Dan itulah pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Di mana murid-murid tinggal 1 tahun melatih, menunjukkan kehidupan bersama seperti Kristus. Apa yang terjadi? Hari itulah pertama kali mereka disebut Kristen. Kenapa? Karena mereka lihat contoh Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Saudara, zaman ini kita harus lakukan itu. Amin. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, ayo kita mau bilang ini. Aku mau lawan arus zaman ini. Dengan apa? Dengan mesbah di keluargaku. Saya sangat diberkati dengan buku tulisan dari Gembala Saudara Pak Roni Daud. Tentang rumahku, sorgaku, keluargaku dan sorga. Keluargaku, sorgaku. Wah saya diberkati sekali dengan tulisan itu. Saya mau bilang, kalau ada yang belum baca bukunya, tolong cepat cari bukunya. Karena itu sangat memberkati sekali. Dan saya mau bilang sama saudara, hari ini juga. Kalau saudara mau membangun sesuatu yang indah, langkah pertama ke arah Tuhan. Yang kedua, taruh egomu, taruh akumu di kaki Tuhan. Dan berkatalah, Tuhan ini hidupku, kuserahkan padamu untuk kemuliaan namamu. Kalau engkau pertama kali hadir di sini, mungkin ini sedikit aneh engkau dengarnya. Tapi kalau engkau membuka hati, Kristus akan nyatakan terangnya bagi hidupmu dan hidupku. Dan setiap saudara yang mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, mereka akan jadi orang-orang yang berdiri tegak di tengah badai. Mazmur 92 ayat yang ke-13 berkata, orang benar seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma, saudara, walaupun tidak ada air, dia tetap bisa berbuah, dia tetap tegak. Luar biasa. Tapi kalau diterusin, maka dikatakan ayat itu, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Tidak ada orang kuat kalau dia tidak tinggal dalam gereja Tuhan atau komunitas. Kalau saudara belum tinggal di sebuah gereja, kau harus tinggal. Karena di sanalah kau menemukan keluarga Allah. Dari keluarga inilah engkau bisa melawan arus akhir zaman ini. Karena engkau punya firman yang dihidupi oleh saudara seiman yang memberkati engkau lewat persekutuan yang indah ini. Amin. Yes, beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa.
Jadi pagi ini kalau ada saudara yang belum punya rumah, keluarga, gereja Tuhan, kau ambil keputusan. Tuhan, aku mau ada di rumahmu. Supaya aku bisa hadapi arus zaman ini. Masa sukar, kau bisa tegak berdiri seperti pohon korma. Kau bisa tegak berdiri seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu lebar, tapi dia di bukit. Ditiup angin di tempat, tapi kuat sekali. Pohon aras itulah yang dipakai untuk membangun bait Allah. Hari ini izinkan Tuhan bekerja di hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Thank you Jesus.